Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman, Ratna Dewi, ibu dengan 4 orang anak yang tinggal di kota Tangerang Selatan. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman di hari weekend ini dalam keadaan sehat selalu ya, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan jalan urusannya dan selalu bersyukur. Oke teman-teman, jadi rutinitas aku seperti biasa di hari weekend biasanya memang belanja ke pasar ya teman-teman. Dan ini aku beberapa bahan kebutuhan yang aku beli, diantaranya ada protein hewani, nabati, dan juga sayuran. Nah di sini aku seperti biasa ya teman-teman, di tukang sayur langganan dan tukang tahu langganan ya. Jadi ini adalah salah satu trik aku juga untuk menghemat pengeluaran, adalah nggak ganti-ganti penjual ya teman-teman. Jadi paling nggak tuh kita tuh udah dihafalin gitu sama penjualnya. Dan untuk harga ayam di sini ya di Tangerang Selatan ya teman-teman, itu harganya 1 kilonya 45.000. Dan ini aku juga beli yang fillet aja ya teman-teman. Ini aku beli dengan harga 27.000 ya teman-teman. Di sini juga beli udang ya teman-teman, seperempat harganya 25.000. Dan nggak lupa ini aku ke tukang sayur langgananku ya teman-teman. Jadi dia tuh kayak pinter banget bahasa Inggris ya. Kalau ngitung itu langsung pakai bahasa Inggris. Nah ini merupakan tekniknya penjual juga sih untuk menarik pembeli ya pastinya. Dan di sini tuh sayurannya memang seger-seger ya teman-teman. Aku sukanya belanja di sini tuh memang sayurannya rapi gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan di tempat lain memang agak sedikit beda harganya, cuman dari segi tempatnya yang bersih, nggak bau, menurut aku sih nggak masalah juga ya. Nah di sini aku beli juga untuk kacang tanah ya, karena kan pengen bikin orek tempe gitu ya teman-teman. Dan aku juga beli kangkung, terus aku di sini juga beli sawi dan pokcoy ya teman-teman. Di tukang sayur ini aku habis 60.000, terus dikasih bonus ini teman-teman, jahe. Lanjut, alhamdulillah ini udah sampai rumah aja. Jadi ini aku beli ya untuk tahunya ya teman-teman. Untuk tahu putihnya ini segini harganya 8.000 ya. Terus untuk togenya 2.000-an. Terus aku untuk tahu kuningnya ini segini harganya 8.000 juga. Terus untuk tempenya 7.000. Dan untuk bakso tahunya segitu 15.000. Aku untuk tempenya beli 2 ya teman-teman. Dan ini untuk ayamnya segini 45.000. Dan enaknya di sini tuh ayamnya bukan frozen ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ungkep gitu tuh nggak kempes gitu ya teman-teman dagingnya. Dan ini untuk udangnya aku beli seperempat aja teman-teman. Nah untuk harga sayurannya aku sih nggak tahu ya berapa per itemnya gitu ya. Pokoknya habisnya tuh 60.000 ya teman-teman. Termasuk aku juga beli untuk kentang, terus aku beli juga untuk cabai merah keriting sama cabai orange gitu teman-teman. Aku juga beli sawi juga, terus ada juga bayam ya. Dan memang sih kalau dari segi harga memang agak beda sedikit, tapi kalau dilihat dari sayurannya yang mulus ini menurut aku sih nggak masalah ya. Terus aku juga beli jagung, dan harga jagungnya tuh segini 4.000-an ya. Aku cuman ingetnya yang jagung aja sih teman-teman. Terus aku juga beli sawi putih ya seperti ini untuk campuran. Kalau misalnya aku beli terlalu banyak untuk stok 2 minggu, itu kulkasku tuh nggak cukup ya teman-teman. Jadi aku pokoknya belinya seperlunya aja. Nanti kalau misalnya kurang aku tinggal nambahin gitu ya teman-teman. Dan ini untuk daging ayam filletnya aku beli segitu aja. Dan lanjut aku prepare untuk food preparation ya teman-teman. Dan kegiatan ini rutin banget aku lakukan di setiap minggu, karena memang membantu aku banget sih teman-teman, dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi pikiran juga ya. Jadi nggak pusing mikirin tiap hari aku harus masak apa ya. Meskipun jujur ya teman-teman, kadang aku tuh berubah ya, di pagi itu tuh berubah gitu 180 derajat. Yang tadinya mau masak apa tapi akhirnya nggak jadi. Misalnya tepung udang crispy, jadi akhirnya ditambahin kentang gitu ya. Pokoknya tapi memanfaatkan yang sudah aku beli ya tentunya. Jadi menurut aku sih nggak masalah ya teman-teman. Dan untuk tahu ini aku rebus dulu ya selama 10 menit ya teman-teman, jadi biar aman gitu ya. Kalaupun nggak direndam air pun itu nggak masalah, jadi kayak udah diungkep
Cuman kalau aku kasih garam ya teman-teman, karena menurut aku sih direbus udah cukup, tapi kembali ke selera masing-masing. Kalau misalnya teman-teman mau ditambahin garam juga nggak masalah. Dan untuk kangkungnya ini aku petik-petikin ya seperti ini aja ya teman-teman. Dan untuk kangkungnya aku nggak terlalu beli banyak sih, karena kan rencana masaknya juga pengen aku tambahin dengan toge gitu ya teman-teman. Dan untuk pok choy-nya ini seperti ini, rencana pengen aku buat campuran gitu ya, oseng tahu apa mungkin toge gitu, kayaknya enak. Dan di oseng seperti ini pun juga enak sih menurut aku, pakai bawang putih yang dicincang gitu teman-teman. Oh ya, apa kabarnya teman-teman? Sampai aku lupa menanyakan kabarnya, gimana teman-teman, udah food prep belum? Kalau belum, ayo kita food prep bersama ya teman-teman, karena paling enggak dengan food prep ini bisa membantu kita untuk lebih menghemat waktu ya di setiap harinya gitu ya teman-teman. Oke, untuk sawinya seperti ini aja, dan untuk cabenya aku potekin begini aja ya teman-teman, jadi biar mengurangi pekerjaanku setiap pagi gitu ya. Terus untuk alasnya aku nggak gunakan tisu ya teman-teman, aku menggunakan kain bekas, terus aku jahit di bagian pinggirnya. Tapi untuk jahitnya nih aku minta tolong ya sama tetanggaku, tuh kan kebetulan punya usaha konveksi gitu ya, jadi aku jahitin gitu teman-teman. Jadi beli bahan itu bekas-bekas kan ada gitu ya, terus langsung dijahit aja. Dan untuk togenya aku nggak kasih air ya, pokoknya dengan tempatnya yang udah ada saringannya begini jadi lebih enak. Dan alhamdulillah untuk penampakan sayuran dan lauknya seperti ini aja teman-teman. Alhamdulillah, kita syukuri ya, apapun makanan yang kita beli di minggu ini mudah-mudahan bisa membawa satu keberkahan untuk keluarga kita. Dan semoga dari setiap makanan atau masakan yang kita masak untuk keluarga, kita selipkan doa-doa indah ya. Mudah-mudahan anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah ya. Paling enggak kita bisa sisipkan doa-doa baik di setiap kita memasak ya teman-teman. Dan ini penampakan setelah afternya ya, seperti ini untuk sayurannya. Dan ini memang membantu aku banget ya teman-teman, pastinya teman-teman udah merasakan juga. Dan lanjut aku tata-tata ya di kulkasnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman jangan salah fokus sama pancinya, ini coklat yang masih aku lumerin ya teman-teman. Belum sempat lagi mau bikin kue, tapi insya Allah nanti pengen aku bikin kue coklat gitu ya. Dan ini untuk terongnya, untuk sawinya juga aku susun seperti ini. Dan kemarin sih aku udah bersihin kulkasnya ya teman-teman. Alhamdulillah udah bersih. Dan untuk protein hewaninya seperti ini aja teman-teman. Untuk telurnya aku nggak beli banyak ya, cuman 1/4 aja. Dan ini penampakan saat udah aku masukin di dalam kulkas. Teman-teman, sampai di sini dulu untuk sharingku hari ini. Semoga apa yang aku sharing hari ini bisa bermanfaat dan terus bantu agar channelku ini berkembang dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.